Yang memviralkan pertama kali ke seluruh akun di media sosial, kemudian diikuti oleh beberapa akun-akun masyarakat yang tanpa mengonfirmasi, tanpa mengklarifikasi, ikut-ikutan memviralkan. Salah satunya tambahan juga untuk pelaku yang sudah diamankan, ya atas nama C, yang bersangkutan diamankan di wilayah Polres Brebes. Nah, saat ini sedang ditangani oleh tim gabungan dari Polres Brebes dan Polda Jawa Tengah. Ya, C ini sama dengan dua tersangka yang pertama kali diamankan, yaitu atas nama HY yang di Bogor dan LS yang di Balikpapan, sama perannya. Dia memiliki peran menerima konten tanpa harus mengklarifikasi, mengkonfirmasi, langsung dia memviralkan. Ya, tadi kita sudah dengarkan pernyataan dari Karopenmas Humas Polri yang mengatakan sudah ada 3 tersangka yang ditetapkan untuk kasus hoax 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos. Pak Ilham, bagaimana komentar dari KPU mengenai penegakan hukum yang saat ini sedang berlangsung? Ya, saya kira kita mempercayakan penegakan hukum ini kepada pihak Polri. KPU sendiri sudah melaporkan terkait dengan hoax 7 kontainer berisi 80 juta surat suara yang sudah dicoblos untuk pasangan tertentu. Ini sudah kami laporkan. Sekali lagi kami tidak melaporkan orang per orang, tapi kita melaporkan kepada Bareskrim Polri untuk menelusuri siapa orang yang meng-create dan kemudian memviralkan hoax ini, ya, karena ini sangat mengganggu sekali. Dari ini tentu saja mencoba adalah upaya untuk kemudian mendelegitimasi keberadaan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Tapi logikanya saja memang sudah luar biasa kacau gitu ya. Baik Pak Ilham, tapi apakah dengan serangan mana surat suara itu dimasukkan ke TPS, kapan dan bagaimana gitu? Ya Pak Ilham, tapi dengan sejumlah serangan yang saat ini memang ditujukan kepada penyelenggara pemilu, apakah ini kemudian membuat kinerja KPU menjadi terganggu? No, saya kira ini saya perlu jelaskan bahwa kita tetap bekerja fokus sesuai dengan tahapan yang ada. Saat ini kita sedang akan melakukan kontrak dengan beberapa perusahaan-perusahaan dan tanggal 16 Januari ke depan mungkin kita akan segera mencetak surat suaranya. Kemudian sebagian besok kita akan RDP dengan DPR terkait dengan persiapan pemilihan umum. Ada beberapa peraturan KPU yang belum diselesaikan dan belum ditetapkan, terutama untuk pemungutan dan penghitungan suara, yang harus kita rapat dengar pendapat terlebih dahulu dengan DPR. Jadi saya kira yang mengganggu adalah sebetulnya upaya dari hoax ini untuk kemudian melakukan diskreditkan kita dan mendelegitimasi penyelenggara pemilu. Dan jika kemudian delegitimasi ini berhasil, ini tentu saja merugikan kita sebagai bangsa Indonesia, karena ada agenda ke depan, agenda pemilu 2019 yang menjadi agenda kita semua. Tidak hanya KPU hanya penyelenggara pemilu. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama berantas hoax ini agar kemudian pemilu kita bisa berjalan dengan baik. Baik, kita ke Mbak Anita. Ini mengenai serangan terhadap penyelenggara pemilu, pihak penyelenggara pemilunya itu sendiri. Sebetulnya apakah memang sudah terjadi sebelum jelang debat seperti ini? Sebenarnya sudah kalau kami memantau beberapa bulan ke belakang gitu, terutama sekali bulan November dan Desember, sudah ada beberapa hoax gitu ya yang menyerang KPU dalam hal ini penyelenggara pemilu. Misalnya contohnya adalah ada hoax yang mengatakan bahwa KPU itu diancam akan dibunuh apabila tidak memihak kepada salah satu paslon misalnya. Kemudian ada lagi hoax yang mengatakan bahwa KPU menyelenggarakan briefing khusus terhadap orang-orang berkebangsaan Cina untuk mencoblos misalnya. Ini kan sebenarnya memang ditujukan untuk membuat seakan-akan bahwa ada ada keberpihakan dari KPU. Selain itu tetapi juga kita mesti melihat bahwa tidak hanya itu yang disasar, tetapi bahwa ada efek lain, yaitu para pemilih melihat bahwa KPU dan dalam hal ini juga Bawaslu tidak mampu menyelenggarakan pemilu yang bebas dari hoax dan fitnah. Jadi delegitimasinya itu dari dua arah, dari KPU-nya sendiri mengenai kinerjanya dan keberpihakannya, dan kemudian juga dari kemampuan mereka untuk menyelenggarakan sebuah pemilu yang bersih. Gitu. Jadi ada tantangan tersendiri ataupun ada dua tantangan yang kemudian harus dijawab oleh KPU seperti itu ya. Pak Ilham, tanggapannya?
Ya, saya kira kita sudah menjelaskan ya di beberapa media sosial bagaimana kemudian menjawab bahwa hoax itu tidak benar dan kita menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Nah, seperti misalnya soal debat ini kita sudah jelaskan di media sosial bahwa yang terjadi adalah ini sudah ada kesepakatan, kemudian bahwa kita ingin menyampaikan bahwa debat kita ini bukan debat seperti Cira Cermat, tapi debat kita ini adalah lebih memperdalam visi misi dari pasangan presiden dan wakil presiden yang berkontestasi sekarang. Jadi sama sekali tidak ada kemudian kita memberi kisi-kisi untuk menangkan salah satu pasangan calon. Ini kan kecurigaan tidak berdasar karena sekali lagi kita mengikut sertakan tim ses dari kedua pasangan calon. Nah, itu sudah disepakati. Nah, ini sudah kami sampaikan kepada setiap masing-masing pasangan calon. Nah, ini juga kemudian kita memberikan apa saja yang sudah kita lakukan selama ini dan tidak ada masalah. Nah, salah satu faktor yang bahaya sekarang adalah kemudian menyerang dari komisioner anggota KPU RI gitu. Misalnya sekarang Pak Arief Budiman dibilang adalah adiknya dari siapa gitu ya. Kemudian dipetakan sebagai adiknya Arief Budiman yang sekarang di Australia yang dosen itu loh. Nah, ini kan juga jadi ada juga yang percaya gitu loh. Nah, ini kan mencoba untuk kemudian tidak hanya sebagai institusi, tapi orang-orangnya dianggap tidak becus. Nah, ini berbahaya juga gitu loh. Nah, kita sedang pertimbangkan untuk apa kemudian kita akan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Oke, baik. Ini Mas Umam memang ada seperti pergeseran ya antara kemudian hoax yang sebelumnya memang menyasar pada paslon dan kini kemudian yang paling sering dilakukan jelang debat, apalagi ini adalah kepada penyelenggara pemilu, bahkan tadi terhadap individu komisionernya itu sendiri. Anda melihat seperti apa? Ya, saya teringat dengan statement kolega saya di University of Queensland. Ada namanya Profesor Catherine Gilbert. Dia bilang bahwa hoax itu adalah racun demokrasi. Dan itu menemukan konfirmasi di konteks demokrasi. Tidak hanya di Indonesia. Di beberapa negara berkembang dan juga negara maju pun juga terjadi seperti itu. Tapi satu hal, hasil riset kita menunjukkan bahwa sebenarnya komposisi segmen masyarakat kita yang mengkonsumsi itu, hoax itu, sebenarnya tidak terlalu tinggi. Ada 33% itu yang mereka menikmati hoax itu. 33% itu yang sangat dan juga mengetahui dan juga mempercayai. Tetapi di saat yang lain ini berkaitan dengan konteks ketertarikan masyarakat terhadap isu politik dan pemerintahan. Karena yang menikmati hoax itu adalah mereka yang tertarik dengan isu politik dan pemerintahan. Sementara yang lain 38% itu kurang menikmati. Kemudian yang selanjutnya, yang selebihnya itu ada sekitar 28% itu sangat tidak tertarik dengan isu itu. Artinya apa? Ini sebenarnya itu segmen-segmen tertentu yang kemudian memainkan ini. Dan ini sangat tidak produktif. Nah, berkaitan dengan konteks KPU, saya kira tentu upaya proses delegitimasi KPU ini harus diantisipasi. Tetapi pada saat yang sama, pesan terhadap teman-teman di KPU tetap bekerja fokus, profesional, dan jangan terpancing. Karena begitu terpancing, justru akan menunjukkan, keberpihakan ini menjadi terlihat, independensi, netralitas menjadi dipertanyakan. Nah, itulah kemudian yang sebenarnya ingin dilihat oleh para penyebar hoax supaya proses delegitimasi itu berhasil untuk dilakukan. Ini artinya hoax tentunya harus kita lawan agar kemudian tidak berpengaruh negatif terhadap iklim demokrasi. Seperti itu ya. Dari Kominfo sendiri, apakah kemudian juga ada MOU ataupun kemudian bekerjasama dengan pihak lainnya untuk kemudian sama-sama mengawal agar hoax ini tidak semakin viral dan medsos tidak digunakan tidak bertanggung jawab seperti itu? Ya, kita ada kerjasama dengan semua platform, juga dengan KPU dan Bawaslu. Dengan KPU juga kemudian sudah ada MOU? Ada kerjasama. Nah, tapi saya apresiasi cara menghandle hoax yang dilakukan oleh KPU. Nah, ini harus segera. Begitu ada langsung lakukan pengecekan, langsung lakukan press conference, jelaskan ke publik sebelum ke ini. Nah, ini harusnya memang kayak gitu. Di situ adalah pembelajaran. Oh, ini kayak gini. Jadi masyarakat akhirnya tahu. Jadi masyarakat makin lama makin sedikit lagi, dan tadi katakan sudah sedikit makin, wah ini ngapain saya ngabisin pulsa? Ini kan tiap kali nerima kan bayar pulsa, nerima aja bayar pulsa, apalagi ngurusin, ya kan? Nah, ini dua-duanya bayar. Nah, ini akhirnya mereka bilang, saya gunakan dong resources saya ini untuk hal yang positif, untuk meningkatkan kapasitasnya dia, untuk meningkatkan ekonominya dia. Itu adalah tujuan daripada ruang baru yang namanya cyber itu diciptakan, bukan
ya untuk hal yang hoax kayak gini. Tapi memang itu ada. Tapi sekali lagi kita tidak tinggal diam terhadap serangan terhadap institusi, apalagi keselamatan.